Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kami. Satu malam Tuhan menyertai kami, dan pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu tiap-tiap hari hidup kami diperbaharui lebih dan lebih lagi untuk berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu murid sejati. Terambil di dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, di masa sekarang, di sekolah, seorang murid hanya akan bertemu dengan gurunya pada jam-jam tertentu. Itu pun masih secara virtual di masa pandemi ini. Mereka hanya mendapat pengajaran dalam jam tertentu karena waktu yang terbatas. Wajarlah seorang murid tidak akan mengenal dengan sempurna kehidupan gurunya. Di zaman Yesus, para murid hidup dan tinggal bersamanya. Mereka tidak hanya menerima pengajaran Yesus, tetapi mereka juga bisa melihat dan meniru cara hidup gurunya, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang memberikan diri untuk melayani Tuhan, namun tidak semua dari mereka memiliki karakter seorang murid. Seorang murid Kristus akan mengalami perubahan karakter yang terjadi dari perubahan pola pikir. Seorang murid Kristus selayaknya melakukan apa yang berkenan atau menyenangkan Tuhan setiap hari. Dan tindakan untuk menyenangkan Tuhan yang dilakukan dalam tindakan nyata secara terus berulang-ulang sampai mati. Ia akan menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba berkarakter murid Kristus tidak hanya sekedar tunduk menerima pengajaran dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia pasti mengikuti juga teladan hidupnya, yaitu Yesus. Seorang murid paham betul bahwa untuk mengikut dan melayani Tuhan mengandung sebuah tanggung jawab besar. Ia tidak hanya tahu, fasih, atau pandai mengajar, tetapi ia adalah seorang yang mampu menunjukkan teladan hidup Kristus dalam kehidupan sehari-hari kepada setiap orang. Penyangkalan diri dan pikul salib akan menumbuhkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami menjadi murid yang benar-benar murid sejati, yang tidak hanya sekedar tahu tentang firman-Mu, tetapi kami juga mengikuti teladan-Mu, sehingga dalam keberadaan kami dimanapun ya Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami siap menjalani sepanjang hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur, dan biarlah apapun yang kami kerjakan ya Bapa, dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.